Selamat sore Ibu-ibu dan Bapak-bapak sekalian serta teman-teman saya semuanya, anak-anak, adik-adik. Kita ketemu kembali sore ini ya dengan topik yang sangat menarik. Saya rasa kalau punya anak itu tidak ada satupun ibu yang mengeluh bahwa tidak ada satupun ibu yang tidak mengeluh bahwa anaknya sulit belajar ya. Kadang-kadang macet gitu. Ya, ada yang sulit nggak mau belajarnya sebentar, ada yang nggak mau belajarnya terus-terusan. Anak yang mau belajar terus-terusan tanpa disuruh, tanpa diperintah, ada juga, tapi mungkin porsinya lebih sedikit ya. Kebanyakan yang ya kebanyakan alasan lah, begini, begitu. Ya. Nah, kita akan beruntung hari ini itu grup ABC, Agents of Behavior Change yang mempelajari ABA, teknik-teknik behavior untuk anak-anak. Kali ini giliran dari Ibu Jennifer Kumarga, MS BCBA. Beliau ini menarik nih, sekolahnya dulu di Pelita Harapan, kemudian berangkat ke Inggris, Northeastern University. Di situ mendapat Bachelor of Science psikologi ya. Tapi lucunya nih GPA-nya tinggi betul nih, dapat magna cum laude di Inggris. Jadi nggak main-main itu ya. Saya juga waktu mahasiswa nggak dapat magna cum laude. Ya. Kemudian beliau nggak pulang nih. Dia melanjutkan ke Simmons University. Dia mendapat di situ Master of Science in Behavior Analyst. Jadi Ibu Jenny ini bukan hanya BCBA, tapi juga sekaligus gelar akademisnya Master dalam Behavior ya? Iya, betul. Belajarnya susah kali ya? Ini GPA-nya 3,94 nih, sebentar lagi mentok. Nah, beliau juga aktif di aktivitas mahasiswa selama di Inggris. Boston, Prof. Hah? Ya di Boston ya? Bukan di Inggris ya, sorry. Oh iya, Boston, Massachusetts. Lebih serem lagi ya. Jadi sekolah di Inggris terus pindah ke Boston? Enggak, emang dari Boston. Oh, dua-duanya di Boston iya. nih. Northeastern juga di Boston. Beliau aktif di organisasi mahasiswa di sana. Dan selama perjalanan karirnya juga Ibu Jenny ini banyak membantu aktivitas sosial ya. Mungkin dari gereja kali ini ya. Sampai di mana? Di Banyuwangi apa di mana? Banyuwangi ya. Mission trip, Sunday school, ngajar anak-anak nih. Juga di YMCA. Ada satu lagi yang lucu, beliau juga ujian piano ya. Ujian pianonya dapat udah kelas 5 apa tuh berapa tuh? Kalau nggak salah kelasnya 6 ya. Kalau udah kelas 5 artinya udah pinter sekali main piano. Nanti boleh juga sekali-sekali kita dengar Ibu Jennifer main piano ya. Menghibur boleh. kita. Nah, itu ada di situ juga Ibu Ruri itu. Nah, Bu Ruri dari Perancis ikut menyimak. Nanti giliran beliau sebentar lagi. Hari ini kita akan belajar teknik-teknik behavior mengatasi anak yang tidak mau belajar. Ya. Ibunya belajar, anaknya nggak mau belajar ya. Nanti ibu-ibu atau teman-teman sekalian jangan kaget ya. Ada beberapa istilah yang jarang kita dengar. Ya, kemarin istilah pairing sudah kita dengar dengan Ibu Sari. Kemudian ada istilah apa lagi tadi tuh? MO ya. Behavior momentum. Jadi kalau diterjemahkan kira-kira saat yang tepat untuk melakukan teknik behavior ini ya, atau momen yang tepat. Nah, ada satu yang susah, istilahnya motivating operation. Ya, saya minta maaf karena ini adalah istilah-istilah asing.
Nah, tapi terpaksa kita pelajari juga kalau kita ingin sempurna mengajarkan anak-anak kita. Nah, hadirin sekalian, tidak mungkin dirangkum dalam satu kesempatan semua teknik behavior, karena teknik behavior ini luas sekali. Misalnya, waktu saya tanya pada Ibu Jenny kok nggak ngajarin ini functional behavior assessment? Oh, itu lain lagi, nanti ada lagi yang ngajarin gitu ya, functional behavior assessment. Karena itu topiknya juga luas ya, jadi susah. Jadi kita sederhanakan aja, Ibu Yani, moga-moga bisa menyampaikan dengan kata-kata yang sederhana bagaimana mengatasi anak yang susah belajar, entah menolak, entah nggak mau, entah apa. Tapi ini ingat ya, ini bukan termasuk anak-anak yang disabilitas intelektual ya. Nggak masuk kan? Enggak. Ya, itu lain lagi tekniknya ya. Disabilitas intelektual tuh ya IQ-nya kurang sedikit lah. Ini buat anak-anak biasa atau juga anak-anak ASD yang sudah bagus, sudah bisa masuk sekolah inklusi atau bahkan sekolah biasa. Kalau saya nggak salah tangkep nih, begitu ya. Baik, silakan Ibu Jenny, perkenalkan diri dulu. Selamat sore semuanya. Terima kasih udah hadir sore hari ini mau belajar tentang motivasi anak belajar. Saya Jennifer, saya seorang BCBA dan saya sekarang ada di Jakarta. Dulu saya ada pengalaman sama anak-anak dan juga remaja yang berkebutuhan khusus. Itu. Oke, jadi hari ini saya akan sharing tentang bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar pada anak berdasarkan prinsip ABA. Sebelumnya, saya mau kasih sedikit background ya. Jadi, apa itu ABA dan bagaimana cara kerjanya. Jadi, ABA itu adalah sebuah terapi yang berbasis sains yang menggunakan data untuk meningkatkan perilaku yang signifikan secara sosial. Nah, bagaimana cara kerjanya ABA? Caranya dengan menganalisa lingkungan dan mengubah lingkungan tersebut. Nah, apa yang disebut dengan lingkungan? Nah, lingkungan itu adalah kejadian yang terjadi sebelum perilaku dan juga kejadian yang terjadi setelah perilaku. Nah, ini yang disebut dengan prinsip ABC. Jadi, A itu antecedent, B itu behavior, dan C itu consequence. Jadi antecedent itu adalah kejadian yang terjadi sebelum perilaku, lalu kita ada perilakunya, lalu baru konsekuensi, yaitu kejadian yang terjadi setelah perilakunya. Nah, ini ada satu contoh. Jadi ibu memberi instruksi untuk mengerjakan tugas matematika. Nah, dari satu antecedent ini bisa muncul dua perilaku. Bisa satu anak mengerjakan tugas, bisa juga anak tidak mengerjakan tugas. Nah, munculnya perilaku ini itu dipengaruhi oleh antecedent dan consequence. Nah, jika kita mau melihat perilaku yang kita mau, kita harus mengubah antecedent dan consequence-nya. Nah, bagaimana kita mengubah kondisi antecedent dan consequence? Jadi, hari ini kita akan ngomongin cuma tentang antecedent aja dan satu consequence, yaitu reinforcement. Nanti yang tentang konsekuensi secara detail akan dibahas di sesi-sesi yang akan datang. Jadi hari ini kita akan bicarakan tentang bagaimana cara mengubah setting, cara pemberian stimulus, motivasi, stimulus yang diberikan, dan juga reinforcement. Nah, ini ada satu masalah nih. Jadi masalahnya anak usia sekolah diminta belajar sore hari, padahal ia sudah berjanji akan bermain sepak bola bersama teman. Nah, nanti setelah saya bahas satu persatu bagaimana cara mengubah kondisi antecedent, nanti saya akan bicarakan bagaimana cara memecahkan masalah ini. Oke, yang pertama, setting. Jadi, sangat penting untuk kita untuk membuat lingkungan yang mendukung kegiatan belajar. Karena anak itu harus bisa membedakan di mana tempat belajar dan tempat bermain, dan kapan waktu belajar dan waktu bermain. Karena kalau di rumah mungkin
udah apa ya, udah nggak begitu konkret gitu. Kalau di sekolah kan udah pasti sekolah itu untuk belajar dan di rumah untuk mungkin bermain dan istirahat. Kalau sekarang semuanya di rumah jadi nggak ada struktur. Nah, bagaimana caranya? Dengan cara membuat jadwal yang mirip seperti jadwal sekolah. Jadi misalnya kalau jadwal sekolah kan ada waktu belajar, kemudian ada waktu istirahat, ada waktu makan. Nah, dalam pembuatan jadwal ini anak diikut sertakan. Jadi anak bisa kasih input juga, misalnya, oh hari ini aku mau mulai dengan pelajaran matematika, baru mau pelajaran Inggris misalnya. Kemudian misalnya break-nya nggak mau diantara, istirahatnya nggak mau diantara pelajaran, maunya di akhir aja supaya lebih lama mungkin. Gitu. Nah, jadi dengan membuat jadwal, kita tuh menetapkan ekspektasi untuk hari itu. Jadi misalnya ada 3 tugas yang harus dikumpulkan hari itu. Jadi kita bilang, hari ini ada 3 tugas yang harus diselesaikan. Kamu harus menyelesaikan semua tugas, baru boleh main di luar. Nah, dalam membuat jadwal itu, kita juga harus menggunakan format yang sesuai dengan anaknya. Kalau misalnya anaknya masih kecil, mungkin bisa pakai visual, ada gambar-gambar. Kalau anaknya udah besar, mungkin bisa pakai tulisan-tulisan aja. Lalu kita juga sediakan tempat khusus untuk belajar yang bebas dari gangguan. Misalnya, kita sediakan meja yang nggak ada mainan-mainannya, jadi cuma meja aja sama mungkin peralatan belajar. Lalu kalau misalnya kita udah membuat jadwal seperti yang ekspektasi itu, kita bisa pakai yang namanya pre-make principle, yaitu pertama kemudian. Nah, pre-make principle itu adalah menggunakan perilaku yang disukai sebagai reinforcer untuk perilaku yang kurang disukai. Jadi, kita bisa bilang, pertama matematika, kemudian mewarnai. Pertama membaca buku, kemudian bermain bola. Pertama tugas PPKN, kemudian nonton TV. Jadi reinforcement-nya itu seperti bermain bola atau nonton TV hanya diberikan ketika tugasnya sudah diselesaikan. Nah, yang kedua itu cara pemberian stimulus. Nah, kita kan sebagai orang tua bukan guru, jadi mungkin kita juga nggak biasa gimana cara ngasih tugas, ngasih PR. Nah, kita harus perhatikan cara dan kapan kita memberi stimulus itu. Jadi, apakah kita memberi tugas itu sambil marah-marah, atau kita memberi tugas saat anak lagi nonton TV. Nah, jadi kadang itu anak jadi lama-lama belajar bahwa, oh kalau udah dipanggil namanya, artinya mau disuruh bikin PR. Jadi, lama-lama anak belajar kalau udah dipanggil namanya harus kabur, karena nanti disuruh bikin PR. Gitu. Karena kehadiran kita, begitu anaknya lihat kita, anaknya langsung mikir, aduh males deh bikin PR, jadi kabur aja gitu. Jadi kurang menyenangkan. Nah, bagaimana supaya kehadiran kita tuh jadi lebih menyenangkan? Dengan cara pairing. Pairing itu proses di mana instruktur, yaitu terapis, orang tua, memasangkan dirinya dengan hal yang menyenangkan, sehingga anak itu senang ketika melihat instruktur. Nah, pairing itu dilakukan untuk membangun hubungan dengan anak, atau yang dikatakan rapport building. Nah, reinforcer juga dipasangkan dengan tugas, materi, waktu belajar, ruangan belajar, dan lingkungan belajar, sehingga kegiatan belajar itu jadi menyenangkan. Nah, ini ada video contoh pairing. Wow! Got green and red and yellow. Hello? Is Mikey there? Dun dun dun! Blue and I see glasses and I see you. Hello? Hello? Is Mikey there? Hello? Hello, friend. Hello? Hello. Is Honey here? I am
Dun, dun, dun. Oh my God, let me in. Hello, is Mikey there? Hello. Hey! So silly. I didn't. Green hat. And Oke, terus ini ada lanjutannya videonya. there you go, buddy. I got all these pieces. I got red and blue. It's a smiley face. Uh-oh, he's in the box! He got in the box! Yes, we can! Great asking! I love the way you played so nicely with me. Again, Marbles, I love the way you asked so nicely. Ready? One and two. Great job. I want to swing. Ready? Do-do, 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 do-do. Sure. Ready? Okay. Do-do, 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 do-do. That was fun. Great using your words, Mike. Ready? I'm in the box. I'm in the box. Ready? Okay, great using your words. Ta-da. Okay. Nah, jadi di video ini kita bisa lihat pairing dengan instruktur atau ibunya kan. Jadi di awal ibunya mungkin bilang, wah kamu ada blue, green, yellow. Terus jadi mungkin awal-awalnya ibunya juga cuman mengamati cara anaknya bermain. Terus dia coba-coba pakai mainan itu. Mungkin pertama jadi telepon, terus jadi mikrofon. Terus dia lihat anaknya tuh bakal ngapain. Nah, begitu anaknya ikutin, begitu anaknya halo, terus ibunya ikutin oh halo gitu. Jadi ibunya tuh ngikutin cara anaknya main. Dan kelihatan banget kalau misalnya ibu itu memang sedikit kelihatan sedikit heboh. Jadi dikit-dikit, wow apa ini? Wow ini apa? Wow saya punya ini, kamu punya apa? Nah, jadi sedikit heboh itu tuh yang membuat anak tertarik. Itu yang menarik perhatian anak. Jadi anak kayak, apa sih? Ada apa sih? Seperti itu. Nah, dan juga ibunya tuh menggunakan kalimat yang deskriptif. Jadi dia cuma bilang, oh ini warna biru, ini warna merah. Jadi bukan tanya ini warna apa, atau tanya ada berapa, ini di mana. Gitu. Jadi sebenarnya pairing itu jadi mau memasangkan diri kita dengan sesuatu yang menyenangkan. Jadi anak itu mengerti, anak itu bisa ngerti bahwa kalau sama ibu atau sama instruktur tuh nggak cuman belajar loh, ibu juga bisa menyenangkan loh. Gitu. Nah, ini ada sedikit tips untuk pairing. Jadi pertama, kita harus cari tahu apa yang disukai anak dan ikut bermain sama anaknya. Habis itu kita juga ikuti cara bermain anak. Kalau misalnya anaknya suka main Lego, terus Legonya dia cuma suka dijajar-jajarin, ya nggak apa-apa, kita ikut jajar-jajarin aja Legonya. Lalu kita juga berinteraksi tanpa mengharapkan respon dari anak. Pas kita lihat videonya kan mungkin ada beberapa kali yang instrukturnya tuh coba
main, coba interaksi, tapi anaknya cuek aja, nggak respon. Nah, itu nggak apa-apa sebenarnya. Nah, dan juga kita memberikan barang secara bebas, jadi nggak usah bergantung pada perilaku. Kemudian kita juga batasi pemberian instruksi. Nah, yang paling penting itu kita have fun aja, gitu. Nah, yang ketiga adalah motivasi. Nah, kita nggak cuma anak kita sebagai orang dewasa juga kadang kurang motivasi ya. Kalau ada kerjaan kita juga nggak selalu ayo langsung kerjain gitu. Nah, mungkin anak juga jenuh tiap hari di rumah, mungkin nggak boleh keluar. Terus anak yang nggak biasa dengan kondisi belajar di rumah, biasanya di rumah waktu untuk istirahat dan main, sekarang harus belajar. Nah, gimana cara kita membantu dengan motivasi ini? Dengan menggunakan namanya behavior momentum. Behavior momentum adalah kita membangun momentum dengan memberikan serangkaian permintaan yang mudah untuk diikuti anak sebelum memberikan target permintaan yang sulit diikuti anak. Nah, jenis permintaan mudah atau sulitnya itu akan beda sama pada tiap anak. Jadi mungkin untuk anak A, tepuk tangan tuh gampang. Dia mungkin disuruh tepuk tangan, langsung tepuk tangan. Tapi untuk anak B mungkin nggak selalu, mungkin lebih sulit buat anak B. Jadi itu tergantung anaknya masing-masing. Nah, ini ada contoh behavior momentum. Jadi yang biru itu yang permintaan yang mudah. Jadi tolong bantu ibu ambilkan kertas di sana ya. Nah, itu kan gampang. Terima kasih. Terus tolong ambilkan pensil juga. Terima kasih. Nah, baru sekarang duduk dan kerjakan tugas matematika. Sebenarnya mungkin yang tugas yang mudahnya itu mungkin terlalu simple. Nah, itu sebenarnya nggak masalah. Yang penting anaknya itu mau ngelakuinnya. Mungkin ngambil kertas kan memang gampang, tapi kalau memang dia mau ngelakuin, ya itu sebenarnya nggak apa-apa. Nah, ini ada contoh kedua. Misalnya pertama, buka buku tulis ke lembar yang kosong. Terus dia buka, kita bilang, oh good. Terus kedua, tulis tanggal hari ini. Terus dia tulis tanggal, kita bilang, good. Terus kita bilang, beri nomor 1 sampai 10. Terus kita bilang, excellent. Nah, sekarang eja mobil. Terus dia eja, kita bilang, good job. Gitu. Jadi kita bantu membangun momentum. Sebenarnya ini juga, sebagai orang dewasa, kita juga kadang kalau bangun pagi, nggak bisa langsung kerjain kerjaan tugas. Karena pasti kita kalau bangun pasti ada harus mungkin minum dulu, atau minum air, minum kopi, atau mungkin ke toilet. Kan nggak bisa bangun tidur, langsung duduk, langsung kerjain tugas. Gitu. Ini jadi seperti itu. Kita membangun momentum dengan memberikan permintaan yang mudah untuk diikuti. Nah, ini ada video lagi untuk behavior momentum. Hey, throw away that water bottle. Good, hand me the Play-Doh. Thank you. Put the Legos in here. Awesome job. Finish cleaning up. Nah, jadi target perilaku yang kita mau dari video ini adalah untuk anaknya membereskan mainan. Nah, tapi pertama-tama gurunya bilang dulu, pertama buang botol air, terus anaknya buang. Berikan Play-Doh, terus anaknya kasih Play-Doh-nya. Terus masukkan Lego ke dalam box. Nah, terakhir baru bereskan mainan lainnya. Nah, yang keempat adalah mengubah stimulus yang diberikan. Jadi, terkadang tuh kita nggak sadar bahwa tugas yang diberikan tuh terlalu sulit. Kalau kita sebagai orang dewasa juga, kalau ada pekerjaan yang sulit, kita juga mungkin kurang motivasi, karena kita tahu terlalu sulit tugasnya, jadi mungkin agak males ngerjainnya ya. Jadi kita juga harus pikirkan apakah ada keterampilan yang harus dikuasai dahulu sebelum dia bisa melakukan keterampilan itu. Dan apakah tugas yang diberikan mungkin kurang menyenangkan dan membosankan. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Nah, jika tugas yang diberikan itu terlalu sulit, sederhanakan tugas dengan memecahkannya menjadi bagian lebih kecil. Contoh, misalnya anak ada tugas bikin essay, bikin karangan. Bikin karangan itu kan mungkin buat anak itu susah karena terlalu abstrak, mungkin terlalu banyak yang dikerjakan. Nah, bagaimana cara kita menyederhanakannya?
pertama, kita mungkin bisa brainstorm sama anaknya. Kita suruh dia pikirkan, oh mau nulis apa topiknya, kamu mau ngomongin tentang apa aja. Mungkin abis brainstorm, kita bisa minta anaknya untuk bikin outline. Misalnya di introduction-nya kita mau anaknya tulis apa, terus di body-nya dia mau nulis apa, terus di conclusion-nya dia mau tulis apa. Kemudian abis outline mungkin dia bisa tulis, baru tulis draft-nya, dan seterusnya. Lalu, jika ada keterampilan yang harus dikuasai dahulu, ajarkan keterampilan tersebut. Jadi misalnya ada soal cerita matematika. Jadi soal ceritanya misalnya yang Andi beli 5 buku. Bukunya, satu buku harganya misalnya 5.000, jadi berapa yang harus dibayar. Nah itu kan sebenarnya tentang, dasarnya tentang perkalian. Kalau misalnya mungkin anak itu belum hafal banget sama perkalian atau belum begitu bisa dengan perkalian, mungkin kita harus ngajarin balik itu perkalian baru bisa masuk ke soal cerita gitu. Dan yang terakhir, apakah ada cara pengajaran lainnya yang lebih menyenangkan? Misalnya dia lagi bikin soal matematika yang tambah kurang. Biasanya kan di buku atau di kertas ada banyak banget pertanyaannya, terus diulang-ulang. Jadi kan lama-lama anak jenuh. Nah, bagaimana cara membuat pengajarannya lebih menyenangkan? Bisa mungkin pakai anaknya ngerjain tugasnya di papan tulis. Mungkin kalau bikin di papan tulis kan lebih menyenangkan. Bisa pakai spidol warna-warni mungkin, terus bisa gambar-gambar di sampingnya, terus kalau misalnya salah dia bisa hapus sendiri, kayak gitu. Nah yang terakhir adalah reinforcement. Sebenarnya reinforcement ini adanya di consequence karena terjadinya setelah perilaku. Jadi semua orang itu melakukan sesuatu pasti ada fungsinya atau pasti ada sebabnya kan. Nah, jadi begitupun juga anak itu perlu reinforcement sehingga perilaku baik itu bisa terjadi lagi. Misalnya kita lihat dia belajar dengan rajin, terus dia fokus, terus dia nggak banyak ke distraction. Nah, itu kita kan mau lihat lagi tuh perilaku. Jadi bagaimana caranya kita kasih reinforcement. Nah, banyak orang yang mungkin salah ngerti kalau reinforcement tuh harus selalu makanan, token. Nah, sebenarnya kan reinforcement tuh bisa apa aja, bisa berupa waktu istirahat, waktu main iPad, atau bisa atau nonton TV. Nah, jadi jangan lupa kita untuk kasih reinforcement, untuk kasih mereka, untuk memberi mereka juga motivasi bahwa kalau misalnya sudah menyelesaikan tugas, dapat reinforcement. Nah, yang terakhir, apakah reinforcement tersebut cukup atau seimbang dengan tugas yang dikerjakan? Nah, bagaimana cara mengubah ini? Caranya, kalau jika tidak ada reinforcement, kita lakukan preference assessment dengan cara menanyakan atau mencari tahu apa yang ingin didapati anak setelah mengerjakan tugas. Nah, nanti secara detail preference assessment akan dibahas di sesi-sesi yang akan datang, tapi untuk sesi ini, jadi preference assessment-nya kita cuma tanya aja sama anaknya, misalnya, abis kerjain tugas ini, kamu mau apa? Kamu mau iPad atau kamu mau TV misalnya, menonton TV. Lalu pastikan juga reinforcement yang diberikan itu seimbang dengan tugas yang diberikan. Misalnya anaknya udah belajar 2 jam full, nggak ada break, terus begitu jam istirahat, misalnya cuma dikasih waktu iPad 10 menit. Ya mungkin anaknya juga mungkin males karena cuma dikasih waktu 10 menit di iPad, ngapain kan? Ya gitu. Nah, reinforcement itu juga nilainya nggak selalu sama. Kita lihat motivating operations. Jadi motivating operations itu adalah sebuah konsep yang menjelaskan variasi efek konsekuensi dari perilaku. Jadi MO itu mempengaruhi semakin kuat atau lemahnya efek reinforcement. Jadi reinforcement itu nggak selamanya kuat. Jadi kadang bisa kuat, kadang bisa lemah, tergantung gimana kita manipulasinya. Nah, MO ini memiliki 2 efek, yaitu mengubah nilai dan mengubah perilaku. Nah, dalam MO ini ada 2, establishing operation dan abolishing operation. Nanti kalau mungkin nggak inget dengan istilah-istilahnya, itu sebenarnya nggak apa-apa, yang penting mengerti aja konsepnya dan cara kerjanya. Nah, kalau IO ini, dia tuh meningkatkan nilai sesuatu sebagai reinforcer dan menimbulkan perilaku. Nah,
Kalau EO, sebaliknya, mengurangi nilai sesuatu sebagai reinforcer dan meredakan perilaku. Nah, ini contohnya. Kalau misalnya kita menggunakan iPad sebagai reinforcer untuk mengerjakan PR, dan anak belum mendapatkan iPad hari itu. Nah, efeknya apa? Nilai iPad akan semakin efektif. Karena anak itu belum dapat iPad, jadi mungkin hari itu dia belum main iPad, jadi dia masih pengen banget main iPad. Dan efek ke perilakunya apa? Anak juga akan lebih giat mengerjakan PR, karena mengerjakan PR menghasilkan reinforcer, yaitu iPad itu sendiri. Sebaliknya, EO ini, kalau kita menggunakan iPad sebagai reinforcer untuk mengerjakan PR pada anak yang baru aja main iPad. Nah, nilainya apa? iPad akan kurang efektif, karena baru main iPad, jadi mungkin dia masih bosan. Dan efek ke perilakunya, anak jadi tidak giat mengerjakan PR karena tidak termotivasi dengan iPad. Nah, kita balik lagi ke masalah yang tadi ya, kan sudah dibahas 5 poin tadi, yang setting, cara pemberian stimulus, motivasi, stimulus yang diberikan, dan reinforcement. Saya akan bicarakan bagaimana kita memecahkan masalah ini. Pertama, kalau setting, kita harus melihat, ketika kita melihat case ini, kita juga harus memahami konteksnya gimana. Misalnya, apakah memang sore hari itu udah ditetapkan bersama sebagai waktu belajar, atau memang sore itu tuh jadwalnya udah main bola, udah ibunya emang udah setuju kalau itu waktu main bola, terus tiba-tiba disuruh belajar. Lalu kalau misalnya memang itu waktunya, kalau misalnya memang sudah disetujui oleh anak, kalau dia harus belajar baru boleh main bola, ya udah kita bilang berarti pertama belajar, kemudian main bola. Tuh. Kalau belum selesai belajar, ya udah berarti nggak main bola. Nah, kemudian cara pemberian stimulus. Mungkin cara memberi tugasnya tuh kurang menyenangkan bagi anak. Mungkin kita sambil marah-marah karena jengkel, disuruh nggak mau, gitu. Kemudian motivasi. Kita bisa membangun momentum dengan memberi serangkaian tugas yang mudah diikuti. Kemudian stimulus yang diberikan. Bisa juga anak tuh kurang motivasi karena jenuh. Tugasnya itu doang diulang. Nah, karena mungkin kita bisa mengganti materinya, atau mungkin tempat belajarnya, mungkin dia bosan belajar di situ doang, jadi mungkin kita bisa pindah, mungkin dari meja belajar, pindah ke meja makan, gitu. Kemudian yang terakhir, reinforcement. Nah, dalam kasus ini, kita bisa pakai bermain bola itu sebagai reinforcement. Nah, gimana caranya supaya main bola itu efektif sebagai reinforcement? Dengan cara tidak memperbolehkan anak itu bermain bola, misalnya paginya. Jadi kalau paginya udah main bola, mungkin sore dia udah nggak gitu mau main bola lagi. Gitu. Nah, kesimpulannya, munculnya perilaku itu dipengaruhi oleh kondisi antecedent dan consequence. Dan ada beberapa cara untuk mengubah kondisi antecedent yang tadi sudah kita bahas. Dan mencari cara pengajaran yang sesuai dengan cara belajar anak masing-masing anak. Nah, setiap anak kan cara belajarnya mungkin beda-beda ya. Mungkin kalau anak yang pertama bisanya belajar pakai gambar. Mungkin anak kedua bisanya kalau dibacain atau denger. Jadi kita harus cari cara yang bisa masuk ke anak itu. Dan yang terakhir, kita harus mencoba memahami posisi mereka. Misalnya mereka kurang motivasi, kita mungkin harus mikir misalnya, oh mungkin karena terlalu sulit, atau mungkin nggak ada reinforcernya nggak seimbang, dan seterusnya. Baik, itu aja dari saya. Ya, ibu-ibu dan bapak-bapak, kita sudah dengarkan tadi Ibu Jennifer menguraikan beberapa hal. Moga-moga bisa nangkep ya.